Desa Bojong merupakan dataran rendah dengan ketinggian tanah 5 meter dari atas permukaan air laut. Terletak di Kapanewon Panjatan, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jumlah penduduk sekitar 4.500 orang dengan luas wilayah administrasi 370.319 hektar. Desa Bojong dibagi menjadi 11 padukuhan, diantaranya Wojowalur, Kebaran, Ngangrangan Kulon, Ngangrangan Kidul, Ngangrangan Lor, Ngentak, Ngaran Lor, Ngaran Kidul, Bojong Kulon, Bojong Tengah, dan Bojong Wetan. Desa Bojong, desa dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan kearifan lokal yang memukau, serta kehidupan masyarakat yang penuh dengan kedamaian. Sebagian besar lahan dimanfaatkan masyarakat untuk lahan persawahan, sehingga mayoritas masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani. Selain itu, banyak juga masyarakat yang bekerja sebagai peternak, pedagang, dan juga pengrajin. Berbicara mengenai pengrajin, terdapat potensi UMKM di Dukuh Ngaran Kidul, Desa Bojong, yakni kerajinan rumahan berupa anyaman eceng gondok yang dikerjakan oleh penduduk setempat dan nantinya dikumpulkan ke pengepul untuk diproses lebih lanjut. Ya, eceng gondok, tanaman air yang dianggap hama oleh sebagian masyarakat, ternyata dapat dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan dengan motifnya yang indah, tampilannya yang cantik dan menarik, serta dapat dijual untuk menambah pundi-pundi rupiah. Cara membuat kerajinan anyaman eceng gondok ini cukup sederhana, namun memerlukan ketelitian serta kesabaran. Proses pembuatan kerajinan ini dimulai dari tahap pemanenan eceng gondok yang diambil batangnya, kemudian dicuci dan dikeringkan di bawah terik matahari. Terdapat bagian eceng gondok yang dipipihkan menggunakan alat pres, sehingga batang eceng gondok menjadi lebih mudah saat akan digunakan sebagai anyaman. Sebelum mulai mengerjakan, terdapat beberapa anyaman yang memerlukan kerangka atau pola, sehingga harus dibuat terlebih dahulu. Terdapat 3 jenis anyaman, yakni anyaman kacang, anyaman kipas, dan anyaman gedek, yang merupakan anyaman dasar untuk dibentuk anyaman jenis apapun. Beberapa jenis bodi anyaman seperti keranjang dan tas diberi pegangan dengan mengaplikasikan tampah rafia serta pemberian kelabangan mendong sebagai variasi pada kerajinan anyaman eceng gondok. Setelah selesai dianyam, tahap berikutnya ialah merapikan bagian yang berserabut. Proses ini dilakukan secara manual dengan bantuan gunting untuk memotong sisa eceng gondok, serabut, maupun senar yang digunakan sebagai pengait anyaman. Selanjutnya, anyaman yang telah dirapikan kemudian dikumpulkan dan dilanjutkan pada proses pemutihan atau bleaching dengan menggunakan cairan hidrogen peroksida, yakni gabungan antara hidrogen dan oksigen sebagai oksidan yang kuat, sehingga harus berhati-hati saat melakukan pemutihan anyaman. Pada proses ini, pekerja diharuskan menggunakan sarung tangan supaya tidak bersentuhan langsung dengan kulit. Kerajinan yang telah di-bleaching kemudian dikeringkan dan dilanjutkan pada proses pengeleman. Pengeleman eceng gondok ini bertujuan agar anyaman yang telah dibuat dapat merekat dan menjadi lebih kuat. Setelah diberi lem, selanjutnya kerajinan eceng gondok ini dijemur hingga benar-benar kering. Tidak sampai di situ saja,
Untuk mendapatkan hasil kerajinan enceng gondok yang berkualitas, tahap selanjutnya adalah pemberian cairan anti jamur serta pemberian resin dan dipernis agar lebih cantik dan juga berkilau. Dengan adanya potensi berupa pembuatan kerajinan anyaman enceng gondok melalui keahlian yang dimiliki warga serta dilakukannya pemasaran, produk kerajinan enceng gondok dapat dikenal oleh khalayak ramai dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dari hasil penjualan. Hingga kini kerajinan enceng gondok ini juga menerima pesanan dari berbagai PT, baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk harga satu buah kerajinan ramah lingkungan ini bermacam-macam, tergantung dari jenis produk yang dihasilkan, besar kecilnya kerajinan, hingga tingkat kesulitan dalam proses pengerjaan kerajinan. Oke teman-teman, cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai salah satu potensi yang ada di desa ini, yakni berupa kerajinan enceng gondok. Semoga bermanfaat dan terima kasih.